muslim, apa yang diucapkan selebgram Islami Abu Takeru ini benarlah adanya. Karena kita dilarang melakukan jual beli di dalam masjid. Tak hanya memesan ojek online, kita pun tidak dianjurkan untuk menerima telepon di dalam masjid yang membahas tentang pekerjaan atau proyek yang bertujuan untuk menghasilkan uang. Bahkan Rasulullah sampai mendoakan orang-orang yang melakukan jual beli di dalam masjid supaya tidak mendapatkan keuntungan alias merugi. Tak hanya itu, Rasulullah pun membenci orang yang mengumumkan barang hilang di masjid dan mendoakan agar barangnya yang hilang tersebut tidak kembali. Adapun dalilnya sebagai berikut. Jika engkau melihat orang berjual beli atau orang yang barangnya dibeli di masjid, maka katakanlah kepada mereka, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Dan jika engkau melihat orang di masjid yang mengumumkan barangnya yang hilang, maka katakanlah, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Tentunya ada alasan yang lebih penting di balik itu semua, sehingga Rasulullah melarang kegiatan jual beli dan pengumuman barang hilang di masjid. Karena hal-hal tersebut merupakan urusan duniawi yang dapat mengganggu ibadah kita serta orang lain. Selain itu, Rasulullah juga melarang umatnya melakukan kegiatan nasyid yang melantunkan syair-syair di dalam masjid. Adapun kegiatan yang diperbolehkan di dalam masjid ialah sebagai berikut. Yang pertama, lelaki yang bertempat tinggal di masjid dan kesehariannya hanya untuk beribadah. Dalam hal ini contohnya adalah marbot masjid. Yang kedua ialah melakukan akad nikah. Yang ketiga, masalah hutang piutang, seperti melunasi hutang. Dan yang terakhir ialah tidur qilulah, yakni tidur siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalih, amma ba'd. Adakah latar belakang kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli di dalam masjid? Kalau kita lihat dari sekian hadis yang ada, yang intinya adalah melarang jual beli di masjid, kita tidak mendapati kasus khusus atau yang biasa disebut dengan istilah asbabul wurud. Kalau kasus sebab turunnya ayat biasanya disebut asbabun nuzul. Nah, itu kita tidak mengetahui secara pasti. Namun demikian, prinsip dasarnya memang tidak boleh orang berjual beli di masjid. Di antara hikmahnya apa? Karena disebut masjid itu tempat sujud, tempat orang untuk beribadah, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jual beli atau ya aktivitas bisnis lainnya itu aktivitas yang berkaitan melibatkan hal-hal yang persoalan dunia. Sehingga kemudian kalau itu juga diusung dibawa ke dalam masjid, tentu ini akan mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmahnya. Kemudian hal lain yang di sini kita masuk pada persoalan fikih yang tidak sederhana. Karena apa? Kalau di zaman dulu orang jual beli itu kemudian langsung bertemu, kemudian langsung ada barangnya. Boleh jadi terjadi tawar-menawar. Namun di era sekarang kita mengetahui bahwa jual beli itu bisa dengan online. Orang sedang di masjid, tiba-tiba kalau kita jual online ada orang nawar barang kita. Nah, kalau pendapat hati-hati mungkin dia tidak akan jawab tawaran itu. Namun kalau kemudian barangnya tidak di masjid tapi di tempat lain, kita kemudian menyatakan oke, berarti terjadi deal. Nah, di sini terjadi problem persoalan fikihnya. Apakah hal ini kemudian diperbolehkan? Nah, dari sinilah seringkali memunculkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih menyangkut hal tersebut. Karena apa? Karena di masa lalu tidak kita temukan. Namun hikmah terpenting adalah bahwa segala bentuk aktivitas yang itu sangat menonjol aspek kepentingan duniawinya memang sebaiknya itu dijauhkan dari tempat utama masjid, yaitu bersujud. Bukan berarti mutlak dilarang, karena masjid pun sekarang juga memiliki banyak fungsi. Misalnya apa? Kita ditemukan misalnya di area depan atau halaman masjid, di area bahkan satu bangunan masjid seringkali juga dijadikan sebagai tempat misalnya orang untuk pertemuan. Di situ juga kemudian ada bazar amal dan seterusnya. Nah, maka yang dimaksud dilarang jual beli adalah ruang utama yang dibatasi oleh pintu-pintu, yang dibatasi oleh tiang-tiang, yang dimana di sisi luarnya kita sering menyebutnya
sholatnya itu di luar masjid. Salah satu ukuran utamanya apa? Kalau kita baru datang, kita laksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, itulah ruangan masjid. Maka meskipun judulnya itu halaman masjid, tapi kalau kita masuk tidak disunahkan sholat tahiyatul masjid, maka itu bukan lagi sebagai